Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Milatul Bariyah NIM 18220021 beserta kelompok saya akan menjelaskan mengenai angkutan darat transportasi jalan. Di sini kita akan membahas 4 bahasan. Yang pertama ialah overview, ialah pandangan umum mengenai angkutan darat transportasi jalan, kemudian dilanjutkan oleh teman saya Atia mengenai dasar hukum dan asasnya, kemudian para pihak yang terkait dalam hukum transportasi jalan ini oleh Rozi, dan kemudian yang terakhir ialah mengenai perusahaan penunjang dan juga pertanggungjawaban hukum transportasi darat angkutan jalan ini. Di sini saya pertama akan menjelaskan mengenai overview atau gambaran umum seputar angkutan darat jalan seperti pengertian-pengertian dan juga jenis-jenisnya. Yang pertama, pengertian dari transportasi darat ialah transportasi darat angkutan jalan adalah perpindahan orang dan atau barang menggunakan kendaraan yang mana beroperasional dan juga diperbolehkan untuk menggunakan jalan raya seperti mobil, bus, sepeda motor, dan juga mobil barang. Nah, hal ini jadi transportasi darat ialah perpindahan orang, baik barang ataupun orang melalui jalur darat, ya, menggunakan kendaraan yang diizinkan untuk beroperasi melalui jalan tersebut. Nah, yang dikecualikan di sini ialah kereta api, karena kereta api mempunyai jalurnya sendiri. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih definisi dari mobil, bus, sepeda motor, kemudian mobil barang itu apa? Kemudian kita juga mengenal ya, di sini ada pengertian tambahan. Yang pertama ialah angkutan umum. Tentu kita sudah tidak asing ya mengenai angkutan umum. Apa sih angkutan umum itu? Angkutan umum ialah pemindahan orang, ya, dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan bermotor yang terikat dalam trayek tetap dan teratur. Jadi angkutan umum itu sudah ada trayeknya, ya, ada trayeknya. Berarti angkutan umum termasuk ada yang nanti kita akan membahas, ada yang di luar trayek dan juga ada yang di dalam trayek. Contohnya itu seperti angkot, ya, seperti angkot itu kan sudah ada jalur dan rute tetapnya, dan kita masyarakat menggunakannya dan juga dipungut biaya, kan. Mengenai mobil, ya, mobil nama lainnya mobil penumpang. Nanti itu akan ada mobil barang, ada mobil penumpang. Lah, kalau mobil penumpang ini ialah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk paling banyak 8 kecuali tanpa kursi pengemudi. Jadi maksimal mentok dalam mobil penumpang itu ada 8 tempat duduk. Contohnya itu kalau 8 tempat duduk itu seperti mobil kijang, belakang 4, tengah 3, depan 1. Itu untuk penumpang. Untuk pengemudinya itu tidak termasuk. Itu paling banyak. Yang lebih sedikit dari itu juga termasuk mobil, ya, mobil Avanza dan sebagainya. Kemudian bus. Nah, kalau mobil bus ini definisinya sama seperti mobil, tetapi jumlah tempat duduknya itu lebih dari 8 bagi penumpang, ya, 8 tempat duduk. Nah, tidak termasuk tempat pengemudi, baik dengan maupun ataupun tanpa perlengkapan bagasi. Jadi mau ada bagasinya atau enggak, itu tetap disebut bus selama tempat duduk untuk penumpangnya lebih dari. Kemudian sepeda motor, ya, kita sudah tidak asing ya dengan sepeda motor. Setiap kendaraan bermotor beroda 2 atau 3. Jadi ada yang roda 2, ada yang roda 3. Roda 3 itu kayak becak motor, ya. Becak motor itu kan 3, tidak beratap. Jadi gak mungkin ada atapnya, ya, di atasnya. Tempat orang yang mengemudinya itu tidak ada atapnya. Kalau mobil dan bus kan beratap, ya. Kemudian mobil barang, lah, mobil barang ini fungsinya jelas ya, pasti untuk mengangkut barang, tapi juga bisa mengangkut orang, kan, yang mengemudi. Nah, setiap kendaraan bermotor yang selain termasuk dalam mobil, bus atau sepeda motor, berarti bukan mobil penumpang, bukan bus, dan juga bukan sepeda motor. Contohnya truk, ya. Truk itu kan cuma satu mobil penumpang, kemudian sisanya belakang kayak pickup juga, seperti itu definisinya. Kemudian, ya, ini tadi kan kita sudah membahas, ya,
pengertian. Nah, kemudian jenis-jenis kendaraan yang ada di transportasi darat, tepatnya angkutan jalan ya. Angkutan jalan ini maksudnya kan kendaraan yang berada di transportasi darat jalan. Nah, itu ada yang bermotor dan tidak bermotor. Nah, yang bermotor itu seperti tadi yang kita sudah contohkan, itu seperti sepeda motor, ada mobil bus, ada mobil penumpang, ada mobil barang. Jadi bus ini ada, kalau di beberapa buku disebut juga mobil bus gitu. Kemudian ada kendaraan khusus. Nah, saya belum mencari yang kendaraan khusus karena nanti kita akan fokus kepada pembagian mobil bus, mobil penumpang, dan mobil barang. Nah, mobil bus, mobil penumpang, mobil barang ini itu ada yang perseorangan, ada umum. Maksudnya perseorangan itu ya milik pribadi ya. Berarti ada juga yang umum, berarti ini termasuk angkutan umum. Lah, angkutan umum itu ada yang dalam trayek dan luar trayek. Lah, setelah ini akan saya jelaskan pengertiannya. Kemudian kendaraan tidak bermotor, jelas ya, berarti tidak ada mesin bermotor ya, tidak ada mesin penggerak, berarti menggunakan tenaga manusia atau tenaga hewan ya. Kalau tenaga manusia tuh sepeda sepeda kayu itu, kemudian lagi beken sekarang ya, sepeda untuk olahraga. Kemudian digerakkan oleh tenaga hewan seperti ya, kalau kita tahu tuh delman kayak gitu. Delman contohnya, walaupun sudah jarang tapi masih ada sampai sekarang, terutama di pedesaan. Nah, kemudian tadi apa sih itu angkutan dalam dan luar trayek itu apa? Nah, angkutan dalam trayek itu ya kendaraan bermotor umum yang memiliki kriteria. Nah, jadi kriterianya tuh ada 3. Pertama, memiliki rute tetap dan teratur. Kemudian terjadwal, ada awal, ada akhirnya, di tempat dimana dia akan menaikkan ataupun menurunkan penumpang, kayak terus menaikkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan. Ini berkaitan ya ketiganya. Contohnya kayak angkot sama bus. Kalau angkot itu kan kayak ada AL, Arjosari, Landungsari, berarti itu titik paling awalnya di Arjosari, kemudian sampai ke daerah Landungsari, tepatnya terminalnya ya. Jadi nanti itu ada rute khusus, jadi ada rutenya sendiri, ada jalannya sendiri. Jadi dan tidak bisa keluar dari trayek itu, maksudnya jalan yang telah atau rute yang telah ditetapkan oleh aturannya. Kemudian kalau luar trayek itu contohnya taksi. Maksudnya luar trayek ini tidak kebalikan dari dalam trayek. Kalau angkot kan harus lewat jalan ini, kalau kayak taksi itu kan bebas mau masuk gang atau masuk jalan yang kan ada tuh jalan yang dilewati angkot, tapi ada jalan tidak dilewati angkot lah. Kalau dan bus juga ya, itu kan dalam trayek. Kalau luar trayek itu bebas mau lewat jalan mana saja, seperti itu. Sekian dari saya. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai dasar hukum dan juga asas mengenai angkutan darat transportasi jalan akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Atia Ilahi. Saya Dwi Atia Ilahi, NIM 18220001 dari kelas ICP HES, ingin menyampaikan kepada kalian semua tentang asas dan dasar hukum transportasi darat angkutan jalan. Sebelum melangkah ke lebih jauh, kita harus tahu apa itu asas. Asas adalah suatu pondasi atau pikiran dasar yang umum dan abstrak yang terdapat dalam sistem hukum yang menjelma sebagai peraturan perundang-undangan. Jadi dasar hukum dan asas ini tidak bisa dipisahkan, karena dalam dasar hukum ini juga berkaitan tentang asas-asas di dalamnya. Kemudian pada hukum transportasi darat angkutan jalan ini, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini dijelaskan tentang asas-asas yang ada pada hukum transportasi darat angkutan jalan. Model penjelasan saya di sini adalah memberikan sebuah pasal, dan pada pasal ini terkait asas apa di dalamnya. Langsung saja ke pasal yang pertama, yaitu adalah pasal 249 tentang Pusat Kendali Informasi dan Komunikasi yang berfungsi sebagai koordinasi, komunikasi, data dan informasi, dan pelayanan masyarakat.
Pasal ini termasuk ke dalam asas transparan karena masyarakat dan penyelenggara lalu lintas angkutan jalan ini bisa memperoleh informasi atau data secara lengkap dan juga bisa berkomunikasi secara langsung. Di sini terkait dengan pengertian dari asas transparan sendiri, yaitu adalah keterbukaan antara masyarakat dan penyelenggara dalam memperoleh informasi secara benar, jelas, dan juga jujur. Yang kedua adalah pasal 5 ayat 1 dan ayat 2 tentang pembinaan, yaitu negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dan pembinaannya. Pembinaannya ini ada 4P, yaitu pengaturan, perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. Pasal ini termasuk ke dalam asas akuntabel, di mana pembinaannya ini dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana pengertian dari asas akuntabel adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah pasal 29 tentang dana preservasi jalan, di mana upaya penyelenggaraan ini melalui rehabilitasi dan atau rekonstruksi jalan. Pasal ini berkaitan dengan asas berkelanjutan, di mana upaya penyelenggaraan lalu lintas jalan ini berkaitan dengan pembangunan jalan. Sebagaimana pengertian dari asas berkelanjutan, yaitu adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan ini dengan pengaturan dan pembangunan serta pengembangan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, yaitu dengan pembangunan atau perbaikan jalan. Kemudian pasal 256 yaitu tentang peran serta masyarakat. Di sini masyarakat itu bisa memberikan saran atau tanggapannya kepada penyelenggara lalu lintas angkutan jalan. Pasal ini termasuk ke dalam jenis asas partisipasi, di mana masyarakat ini bisa menyalurkan pendapat mereka kepada penyelenggara lalu lintas angkutan jalan supaya lalu lintasnya ini menjadi aman, tertib, dan juga lancar. Pengertian dari asas partisipasi sendiri ini adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu dari peran serta masyarakat dengan memberikan tanggapannya untuk penyusun kebijakan tersebut. Kemudian pada pasal 44 yaitu tentang fasilitas parkir. Di sini fasilitas parkir ini memperhatikan juga tentang rencana umum tata ruang, juga analisis dampak lalu lintas, dan kepuasan pengguna jasa. Asas pasal ini termasuk ke dalam jenis asas manfaat. Dimana kenapa kok asas manfaat? Karena dengan adanya fasilitas parkir ini, masyarakat atau pengguna berkendara itu tidak khawatir ketika ingin meninggalkan kendaraannya atau menitipkan kendaraannya. Tidak ada kekhawatiran kehilangan atau kekhawatiran lainnya. Di sini termasuk sebagai asas manfaat, di mana asas manfaat sendiri itu adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang memberi nilai dan kesejahteraan untuk masyarakat. Dilanjutkan dengan pasal 209 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu tentang dampak lingkungan, di mana penyelenggara lalu lintas angkutan jalan ini menghindari adanya pencemaran. Dan juga pasal 185 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu tentang penetapan tarif ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah daerah terhadap angkutan umum. Jadi kedua pasal ini termasuk contoh dari asas efisien dan efektif karena pelaksanaan keduanya ini memberi hasil guna dan memberi daya hasil guna dan juga daya guna dan juga hasil guna. Sebagaimana pengertiannya asas efisien dan efektif ini, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ini memberikan suatu sumber daya guna dan juga hasil guna. Kemudian pada pasal 25 yaitu bahwa setiap jalan harus diberi pasal 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwasanya jalan itu harus dilengkapi dengan marka jalan,
rambu lalu lintas, lampu penerangan, dan lain sebagainya itu. Hal ini termasuk ke dalam asas seimbang, di mana kelengkapan dari sarana dan prasarana. Kenapa? Karena asas seimbang ini adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan dalam penyediaan sarana dan prasarana. Bahwasanya pengendara sudah membayar pajak kepada pemerintah, pemerintah juga harus memberi sarana dan prasarana yang memadai supaya perjalanannya menjadi lancar dan tidak ada kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan. Pada pasal 131 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yaitu tentang pejalan kaki, hak dan kewajiban pejalan kaki. Yaitu ketika ada pejalan kaki, seorang berjalan kaki, maka juga disediakannya fasilitas trotoar dan tempat penyeberangan jalan. Pasal ini termasuk ke dalam asas keterpaduan, yaitu asas yang saling kebergantungan atau asas keserasian, di mana ketika ada seorang pejalan kaki, maka juga akan ada fasilitas trotoar ini. Kemudian yang terakhir yaitu adalah pada pasal 239, yaitu tentang penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan yang mengembangkan program asuransi kecelakaan lalu lintas angkutan jalan, di mana pada pasal ini termasuk ke dalam contoh asas mandiri, karena di sini ada pengembangan asuransi kecelakaan. Sesuai dengan pengertian dari asas kemandirian ini, yaitu adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan ini dengan pengembangan suatu program. Nah, programnya ini contohnya ada melalui sumber daya nasional. Jadi contohnya di sini tadi yaitu adalah adanya pengembangan program asuransi kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khairul Razi dengan NIM 182201110. Di sini saya akan menyampaikan perihal para pihak hukum dalam transportasi darat angkutan jalan. Nah, di sini terdapat 4 pihak dalam transportasi darat angkutan jalan. Yang pertama adalah pihak pengangkut. Yang kedua, pihak penumpang. Yang ketiga, pihak pengirim. Dan yang keempat, pihak penerima. Yang pertama, pihak pengangkut. Pengertian dari pihak pengangkut adalah pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan berhak atas menerima pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. Nah, di sini contohnya seperti angkutan jalan seperti bis, travel atau taksi atau angkutan umum lainnya. Nah, yang bertindak sebagai pengangkut, entah itu mengangkut barang atau mengangkut orang. Kemudian adapun hak dan kewajiban dari pengangkut adalah yang pertama, hak pengangkut yang pertama adalah berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan. Kemudian yang kedua, memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang nomor 3, menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Nah, hak yang pertama dan yang ketiga ini sebagai konsekuensi ketika penerima barang atau orang yang diangkut penumpang itu tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan di awal. Kemudian yang nomor 4, memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya. Seperti contoh ketika penumpang membawa benda tajam atau senjata tajam atau benda-benda lain yang dapat mengganggu, yang bersifat bahaya atau bisa mengganggu
perjalanannya atau dalam penyimpanannya, entah itu seperti bahan-bahan peledak atau yang lain yang bisa menimbulkan bahaya. Kemudian yang kewajiban pengangkut yang pertama adalah wajib mengangkut orang dan atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan atau pengirim barang. Jadi di sini pengangkut itu wajib mengangkut barang atau mengangkut penumpang berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian yang nomor 2, mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan, entah itu dari skala faktor sehingga perjalanan pengangkutan tersebut batal dilaksanakan. Maka dari itu pengangkut wajib mengembalikan biaya. Contohnya seperti ketika ketika penumpang sudah selesai membayar, tetapi si penumpang batal dengan perjalanannya tersebut, maka pihak pengangkut wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayarkan oleh penumpang tadi. Kemudian nomor 3, kewajiban pengangkut adalah mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan, yakni mengganti kerugian yang berasal yang dilakukan yang mengganti kerugian yang disebabkan oleh pihak pengangkut. Maka dari itu pengangkut wajib mengganti semua biaya kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim. Yang pertama, pihak pengangkut. Pengertian dari pihak pengangkut adalah pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan barang dan berhak atas menerima pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah diperjanjikan. Nah, di sini contohnya seperti angkutan jalan seperti bis, travel atau taksi atau angkutan umum lainnya. Nah, yang bertindak sebagai mengangkut entah itu mengangkut barang atau mengangkut orang. Kemudian adapun hak dan kewajiban dari pengangkut adalah yang pertama, hak pengangkut yang pertama adalah berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan. Kemudian yang kedua, memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang nomor 3, menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Nah, hak yang pertama dan yang ketiga ini sebagai konsekuensi ketika penerima barang atau orang yang diangkut penumpang itu tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan di awal. Kemudian yang nomor 4, memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanannya. Seperti contoh ketika penumpang membawa benda tajam atau senjata tajam atau benda-benda lain yang dapat mengganggu yang bersifat bahaya atau bisa mengganggu perjalanannya atau dalam penyimpanannya, entah itu seperti bahan peledak atau yang bisa menimbulkan bahaya. Kemudian yang kewajiban pengangkut yang pertama adalah wajib mengangkut orang
dan atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dan atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh penumpang dan atau pengirim barang. Jadi di sini pengangkut itu wajib mengangkut barang atau mengangkut penumpang berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Kemudian yang nomor 2, mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar oleh penumpang atau pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan, entah itu dari skala faktor sehingga perjalanan pengangkutan tersebut batal dilaksanakan. Maka dari itu pengangkut wajib mengembalikan biaya. Contohnya seperti ketika penumpang sudah selesai membayar, tetapi si penumpang batal dengan perjalanannya tersebut, maka pihak pengangkut wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayarkan oleh penumpang tadi. Kemudian nomor 3, kewajiban pengangkut adalah mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan, yakni mengganti kerugian yang terasal yang dilakukan yang mengganti kerugian yang disebabkan oleh pihak pengangkut. Maka dari itu pengangkut wajib mengganti semua biaya kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim. Kemudian adapun pihak yang kedua, yakni pihak penumpang. Pihak penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif ongkos angkutan sesuai yang ditetapkan. Seperti contohnya ketika saya naik bus, maka saya bus antara Malang sampai Jombang, umpamanya tarifnya 25.000, maka saya harus membayar 25.000. Ataupun saya hanya naik bus dari Malang sampai Batu saja dengan harga 15.000, maka saya juga harus bayar dengan sejumlah harga tersebut. Nah, di situ ada hak sebagai penumpang, yakni mendapatkan layanan pengangkutan ke tempat tujuan. Ibaratnya tadi seperti saya mau naik bus dari Malang ke Jombang, maka saya juga mempunyai hak untuk mendapatkan layanan pengangkutan tersebut. Kemudian kewajiban sebagai penumpang yakni membayar ongkos atau biaya pengangkutan. Kemudian pihak yang ketiga adalah pihak pengirim. Pihak pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang dan atas dasar itu dia berhak memperoleh layanan pengangkutan barang dari pengangkut. Jadi pengirim ini khusus untuk barang. Jadi pihak pengirim mengirimkan barang kepada penerima barang yang mana pengirim ini sebelumnya sudah mempunyai perjanjian dengan penerima barang. Kemudian adapun hak dan kewajiban, yang pertama, hak pengirim adalah perlindungan atas penyelenggaraan pengangkutan barang dan atau penumpang sampai tempat tujuan dengan aman dan selamat. Kemudian hak yang kedua adalah pihak pengirim berhak atas alat angkutan yang layak angkut. Kemudian yang ketiga, berhak mendapatkan perlindungan dan keselamatan atas barang dan atau dirinya selama pengangkutan, sejak dalam barang diterima sampai dengan saat barang diserahkan ke tempat tujuan. Kemudian pihak pengirim berhak untuk mendapatkan ganti rugi yang diderita oleh pengirim atau penumpang karena kelalaian pengangkut selama penyelenggaraan pengangkutan. Jadi bisa dikatakan bahwasannya pengirim ini dalam hak yang keempat ini, pengirim sebagai penumpang
sebagai penumpang. Jadi dia itu bisa mendapatkan ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian pengangkut. Nah, seperti itu. Kemudian kewajiban pengirim yang pertama adalah pihak pengirim wajib membayar ongkos angkutan. Seperti halnya penumpang, jika dia ingin naik bus atau naik travel, maka dia wajib membayar ongkos yang telah disepakati atau yang telah ditentukan oleh pengangkut. Kemudian kewajiban pengirim yang kedua adalah pihak pengirim wajib mentaati peraturan yang berlaku untuk pengangkutan barang maupun orang. Nah, kemudian langsung saja ke pihak yang keempat, yakni pihak penerima. Penerima barang adalah pihak yang dituju oleh pengirim barang, dapat berbentuk perusahaan atau perorangan yang telah mengadakan perjanjian jual beli atau hanya kepentingan lainnya. Nah, bisa jadi penerima ini awalnya mengadakan perjanjian jual beli ataupun atas dasar kepentingan lainnya, seperti saya menerima barang dari teman saya yang di luar Jawa atau di luar negeri atau di luar negeri umpamanya. Nah, di sini saya sebagai pihak penerima. Kemudian adapun hak sebagai penerima, yakni menerima barang yang dikirim oleh pengirim berdasarkan dokumen pengangkutan. Kemudian kewajibannya membayar ongkos atau biaya pengangkutan, yang mana ongkos atau biaya pengangkutan ini sebelumnya ditanggung oleh pengirim barang sebagai ganti atas pelayanannya pengirim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dimas Yudhistira Sugiarto, biasa dipanggil Dimas. Nama induk mahasiswa saya 8182200082. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dalam lingkup angkutan jalan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai perusahaan penunjang. Ya, jika kita ketahui dalam angkutan jalan, agar tercapainya sebuah transportasi atau angkutan jalan di sini tentunya membutuhkan suatu perusahaan atau penyedia layanan atau istilahnya yang akan menunjang untuk membuat kegiatan transportasi atau angkutan ini berjalan seperti itu. Sebelum kita harus mengetahui, jadi perusahaan-perusahaan penunjang di sini pastinya tidak lepas untuk menyediakan sebuah fasilitas-fasilitas atau layanan-layanan yang nantinya digunakan untuk memenuhi atau membantu dalam praktek transportasi atau transportasi darat dalam lingkup angkutan jalan seperti ini. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 pada bab 10, dalam hal ini angkutan itu pun dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama tentang angkutan orang, dan yang kedua adalah angkutan barang. Nah, jika kita lihat di lapangannya mengenai angkutan jalan orang, di sana sangat banyak sekali layanan-layanan atau fasilitas-fasilitas yang nantinya akan memudahkan kegiatan dalam angkutan tersebut. Seperti halnya kita ketahui ya, adanya jalan, termasuk infrastruktur jalan ataupun tol seperti itu merupakan fasilitas-fasilitas. Nah, di sini perlu kita ketahui fasilitas-fasilitas seperti ini itu adalah fasilitas
penunjang guna terjalankannya aktivitas atau kegiatan transportasi dalam angkutan jalan tersebut. Nah, di sini juga kita bisa menarik kesimpulan atau contoh bahwasanya penyedia fasilitas atau penyedia layanan tersebut yang kemudian dalam bentuk perusahaan, nah yang demikian bisa disebut sebagai perusahaan penunjang, seperti halnya mungkin penyedia layanan atau perusahaan penyedia layanan dalam bentuk travel ataupun perusahaan penyedia layanan bus antar kota. Nah, itu termasuk dalam perusahaan penunjang. Pun juga misalkan perusahaan-perusahaan seperti penyedia jasa penyedia layanan dalam jasa pengiriman. Diambil contoh seperti yang banyak kita ketahui seperti JNE, JNT, kemudian Si Cepat, kemudian banyak lagi yang itu semua merupakan termasuk dalam perusahaan penunjang seperti itu. Nah, kemudian kita melanjut kepada pembahasan selanjutnya, yakni mengenai pertanggungjawaban. Bagaimana sih pertanggungjawaban? Apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban? Nah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai pertanggungjawaban, di sana pertanggungjawaban yang saya sampaikan di sini, pertanggungjawaban mengenai karena pada awal ada angkutan orang dan angkutan barang, jadi saya bagi menjadi tiga tersebut. Bagaimana pertanggungjawaban pihak penyedia layanan terhadap penumpang atau barang yang dikirimkan, seperti itu. Jadi ada dua. Nah, yang pertama, dalam kegiatan angkutan jalan ini, para pihak penyedia layanan itu, para pengangkut atau para pengirim, pembawa barang yang dikirimkan itu harus memenuhi sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 14 undang-undang yang sama ini. Di sana harus memenuhi 6 ketentuan. Yang pertama adalah keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan. Yang terakhir adalah keteraturan. Nah, yang dari kesemua ini harus terpenuhi. Jika salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab. Nah, di sini terlihat maksudnya ada pertanggungjawaban dari pihak penyedia layanan untuk melakukan ganti rugi atau lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh mengenai keselamatan. Jika terjadi kecelakaan ini dalam angkutan orang, maka pihak penyedia layanan harus bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini dijelaskan juga bagaimana bentuk tanggung jawab dari pihak perusahaan penyedia jasa angkutan ini terhadap orang atau terhadap musibah ini sebagai ganti rugi bagi penumpang. Nah, namun kendati demikian, hal ini tidak menjadi mutlak apabila ada 3 hal di sana. Apabila, nah, poin pertama, terjadinya musibah tersebut dikarenakan hal yang di luar kemampuan pengemudi. Nah, itu alasan pihak pengangkut menjadi tidak memiliki tanggung jawab di sini untuk melakukan ganti rugi atau lain sebagainya. Nah, poin kedua, apabila kerugian yang dialami oleh penumpang atau korban tersebut terjadi karena kelalaian pihak
penumpang itu sendiri. Jadi di luar atau pada dasarnya pihak perusahaan atau pengemudi dari jasa angkutan tersebut telah mematuhi atau memenuhi semua keenam ketentuan tadi, maka jika kelalaian ini disebabkan oleh pihak korban, maka tentunya pihak pengangkut tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Nah, yang poin ketiga yang membuat pihak pengangkut tidak harus mengganti rugi atau bertanggung jawab, yakni disebabkan gerakan orang atau hewan. Nah, dengan sebelumnya telah dilakukan tindakan pencegahan. Jadi dalam hal ini jika ada suatu peristiwa kejadian yang mana disebabkan oleh sesuatu di luar dari kedua belah pihak, pihak pengangkut dan pihak penumpang, atau dari pihak penumpang, maka dalam hal ini jika telah dilakukan pencegahan tidak dapat disalahkan, atau pihak pengangkut tidak dapat serta-merta disalahkan seperti itu. Itu tiga hal yang menjadikan pihak pengangkut tidak wajib bertanggung jawab seperti itu. Nah, yang pertama, dalam kegiatan angkutan jalan ini, para pihak penyedia layanan itu, para pengangkut atau para pengirim, pembawa barang yang dikirimkan itu harus memenuhi sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 14 undang-undang yang sama ini. Di sana harus memenuhi 6 ketentuan. Yang pertama adalah keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan. Yang terakhir adalah keteraturan. Nah, yang dari kesemua ini harus terpenuhi. Jika salah satu dari ini tidak terpenuhi, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab. Nah, di sini terlihat maksudnya ada pertanggungjawaban dari pihak penyedia layanan untuk melakukan ganti rugi atau lain sebagainya. Nah, dalam hal ini kita ambil contoh mengenai keselamatan. Jika terjadi kecelakaan ini dalam angkutan orang, maka pihak penyedia layanan harus bertanggung jawab. Nah, dalam hal ini dijelaskan juga bagaimana bentuk tanggung jawab dari pihak perusahaan penyedia jasa angkutan ini terhadap orang atau terhadap musibah ini sebagai ganti rugi bagi penumpang. Nah, namun kendati demikian, hal ini tidak menjadi mutlak apabila ada 3 hal di sana. Apabila, nah, poin pertama, terjadinya musibah tersebut dikarenakan hal yang di luar kemampuan pengemudi. Nah, itu alasan pihak pengangkut menjadi tidak memiliki tanggung jawab di sini untuk melakukan ganti rugi atau lain sebagainya. Nah, poin kedua, apabila kerugian yang dialami oleh penumpang atau korban tersebut terjadi karena kelalaian pihak penumpang itu sendiri. Jadi di luar atau pada dasarnya pihak perusahaan atau pengemudi dari jasa angkutan tersebut telah mematuhi atau memenuhi semua keenam ketentuan tadi, maka jika kelalaian ini disebabkan oleh pihak korban, maka tentunya pihak pengangkut tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ada. Nah, yang poin ketiga yang membuat pihak pengangkut tidak harus mengganti rugi atau bertanggung jawab, yakni disebabkan gerakan orang atau hewan. Nah, dengan sebelumnya telah dilakukan tindakan pencegahan. Jadi
dalam hal ini jika ada suatu peristiwa kejadian yang mana disebabkan oleh sesuatu di luar dari kedua belah pihak, antara pihak pengangkut dan pihak penumpang, atau dari pihak penumpang, maka dalam hal ini jika telah dilakukan pencegahan tidak dapat disalahkan, atau pihak pengangkut tidak dapat serta-merta disalahkan seperti itu. Itu 3 hal yang menjadikan pihak pengangkut tidak wajib bertanggung jawab seperti itu. Nah, yang kedua mengenai angkutan barang. Nah, di sini dalam hal ini mengenai ganti rugi atau pertanggungjawaban pihak pengangkut atau jasa pengiriman barang ini, jika terjadi keterlambatan atau terjadi kehilangan atau kerusakan, maka pihak pengangkut tersebut harus mengganti dari harga barang pokok dan juga ongkos dalam pengiriman serta nilai kerusakan tersebut, seperti itu. Jadi dalam angkutan barang ini jika terjadi kerusakan atau kehilangan, maka pihak pengangkut itu wajib untuk pihak pengangkut jasa angkutan kirim barang ini harus mengganti rugi dalam 3 bagian. Pertama, nilai dari barang tersebut, terus ongkos dari pada pengiriman tersebut, yang ketiga mengenai berapa besaran nilai dari kerusakan barang tersebut. Ya, mungkin sekian, terima kasih. Jika terlalu lama, apabila ada kesalahan, saya minta maaf, sekaligus meminta maaf dengan bersama rekan-rekan saya. Lebihnya kami mohon maaf jika banyak salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.